Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengerjakan e-rapor sebagai admin, guys ya. Nah, di sini setelah teman-teman setting web service-nya ini ya, langkah selanjutnya teman-teman ambil data Dapodik. Nah, ini teman-teman ambil data Dapodiknya, guys ya. Ini update. Nah, setelah kalian update semua, kalian masuk ke data administrator ini. Nah, di sini kalian bisa lihat siapa saja atau bisa menambah siapa saja sebagai admin, guys ya. Dan juga di sini kita bisa merubah password admin, guys ya, di sini. Nah, ubah administrator. Nah, di sini kalian rubah password barunya lalu kalian simpan ya. Jadi seperti itu. Ini saya rasa sangat mudah. Kita lanjut ke daftar administrator. Nah, di sini apabila kita mau menambahkan administrator, misalkan Wakaseknya dan kepala sekolahnya, kita tinggal tambah saja. Nah, di sini kalian ketikkan ya namanya siapa, misalkan ini. Nah, oke, kalian ketik ID-nya, user ID-nya. Nah, ini passwordnya apa, misalkan samakan saja ya, contoh. Oke, lalu kalian simpan. Oke, berhasil. Nah, ini adalah salah satu selain operator Dapodik, ini Wakasek bisa juga sebagai administrator, guys ya. Oke, cukup gampang kan menambahkan administrator untuk e-rapor. Nah, sekarang kita ke data user. Nah, di sini data user ini kan masih kosong nih, karena belum di generate ya. Nah, untuk memunculkan semua data user atau data guru dan siswanya, kita tinggal klik saja yang ini. Oke. Nah, ini muncul semua ya data gurunya. Nah, di sini adalah nama, user ID, dan apa levelnya itu apa. Nah, di sini untuk usernya adalah ini. Untuk masuk ke e-rapor guru ya. Itu untuk PNS ya. Untuk tenaga honorer itu menggunakan nama ya. Nah, ini nama. Dan passwordnya bisa dirubah secara individu ya, nanti kalau sudah masuk di e-rapor guru tersebut, guys ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ini sudah paham ya sampai di data user ini. Sekarang kita skip lagi ya. Nah, ini kita klik data referensi Dapodik. Nah, di sini kita bisa melihat profil sekolah. Nah, ini kita untuk mengedit ini apabila ada kesalahan. Nah, ini kalau yang abu-abu seperti ini tidak bisa dirubah, guys ya. Ini bisanya dirubah langsung di Dapodik ya. Kalau yang putih seperti ini berarti bisa dirubah. Nah, di sini karena tidak ada perubahan, saya batal saja. Nah, di sini kita coba ke data guru ya. Nah, di sini juga data guru ini kita bisa mengedit namanya dan gelar. Kita bisa mengedit gelarnya saja ya. Untuk nama itu tidak bisa. Nah, misalkan ini gelar belakangnya ya. Ini SPD. Nah, untuk pencetakan rapor itu namanya akan ada gelarnya ya. Jika seperti ini kita tanpa gelar, berarti hanya nama ini saja yang akan tercetak di rapor siswa tersebut. Jadi seperti itu, guys ya. Ini gelar belakangnya ya. Oke, kita klik. Nah, oh ya, ini contoh ya. Ini contoh lagi satu. Apabila ada guru tersebut di Dapodik ada gelarnya seperti ini ya, teman-teman tidak usah tambahkan lagi gelar belakangnya. Nanti saat pencetakan rapor itu akan double gelarnya, seperti contoh Agustina SPD. Jadi double di sini SPD-nya ya. Jadi tidak perlu diisi di sini ya. Apabila teman-teman sudah di Dapodiknya itu ada gelarnya seperti ini, guys ya. Oke, kita batal. Oke, sampai di sini bagian guru sudah aman, guys ya. Sudah dapat dipahami. Kita skip lagi, kita kembali ke data siswa. Nah, di sini data siswa kita bisa juga mengedit. Kita tinggal klik edit. Nah, yang kita bisa edit di sini hanya anak dan diterima kelas ya. Nah, ini nama, alamat orang tua, alamat
nomor telepon orang tua. Jika ada putih-putih seperti ini ya, kolomnya masih putih seperti ini, berarti ini bisa diedit. Jika kolomnya abu-abu seperti ini hanya bisa diedit di aplikasi Dapodiknya guys ya. Nah ini tidak bisa diedit ya, ini hanya bisa diedit di Dapodik. Ini kita batal saja. Oke, jadi seperti itu ya cara pengisian data siswa ya. Nah skip lagi, selanjutnya ke data data kelas dan wali kelas. Nah di sini kita hanya bisa mengecek guys ya, ini di kelas 9B ini siapa semua. Jika ada misalkan ada siswa yang sudah pindah, ini tinggal hapus saja nanti saat pengisian guru tersebut mengisi nilai di rapor, jadi nama ini akan hilang ya. Tetapi jika rapornya tadi misalkan kena virus atau apa, ini akan muncul ulang karena di Dapodiknya belum dihapus guys ya. Jadi seperti itu. Untuk menghapus permanennya nama siswa ini harus dihapus di Dapodik, setelah itu sinkron ya. Setelah sinkron maka kita lakukan tarik data kembali, maka siswa tersebut akan hilang. Jadi seperti itu ya untuk menghapus permanen guys ya. Sekarang kita masuk ke data kelas. Nah data kelas ini masih sama ya seperti biasa, kita bisa menghapus ya jika siswa tersebut sudah tidak sekolah lagi di sekolah kita. Ini kita skip saja. Nah ini data mata pelajaran. Nah ini kita disuruh untuk meringkas mapel ya. Misalkan ini kita klik ini ringkasan mata pelajaran, misalkan ini bahasa Indonesia, B Indo, ini B Inggris ya, ini BK dan seterusnya guys ya. Ini saya simpan saja, ini saya persingkat saja untuk menjelaskan ini. Nah selanjutnya kita masuk ke data pembelajaran. Nah ini tidak ada ya, yang penting di sini hanya di sini tidak yang penting amat, yang di sini kita mengecek saja apakah sudah betul, misalkan guru ini mengajar ini agama dan seterusnya. Oke, kita skip lagi data ekskul. Nah di sini data ekskul kosong karena di Dapodik itu kita tidak mengisikan ekskulnya ya, makanya di sini data ekskulnya itu kosong. Oke, seperti itu guys ya. Nah sekarang kita skip ke data referensi lokal. Nah di sini kita bisa edit logo. Nah di sini kita pilih ya logonya. Nah ini jika sekolah mempunyai logo sekolah silakan diupload guys ya. Di sini saya memiliki upload, di sini saya memiliki logo sekolah, kita tinggal klik pilih. Nah saya cari di mana logo tersebut. Oh ya, extension atau jenis filenya yaitu PNG atau JPEG guys ya. Kita upload. Setelah kita upload, kita klik simpan. Oke, langkah selanjutnya kita ke mapel muatan lokal ya. Jadi, nah di sini tidak perlu teman-teman otak-atik aja di sini karena di sini tidak terlalu penting guys ya. Kalau menurut saya ya, ini tidak terlalu penting, kita batal saja. Nah ini, oh ya ini juga ya, tidak terlalu ini ya. Oke, ini tidak perlu di otak-atik juga ya. Nah, kita skip aja. Nah ini juga ya, ini mengatur mata pelajaran yang mana saja yang aktif dan tidak aktif ya. Jika ada yang tidak aktif, kita klik saja ini, lalu pilih statusnya. Nah kita pilih mapping. Nah ini mapping ini mapping mapel ini kita cocokkan di rapor siswa sebelumnya. Misalkan ini kita pilih kelompok apa ya, ini misalkan kelompok A, ini kelompok A, ini kelompok A. Di sini misalkan pendidikan agama 1, sini juga 1 ya. Ini datanya ini dari Dapodik guys ya. Jika di Dapodik itu ada agama Hindu, maka secara otomatis di sini ada juga akan ada agama Hindu guys ya. Jadi seperti itu. Kita misalkan 2. Nah setelah itu kalian isi semua ini ya,
dengan kelompoknya. Setelah itu kalian simpan ya. Ini saya simpan aja. Oke, langkah selanjutnya kita pilih ini ya. Nah, ini sebenarnya tidak apa-apa, sebenarnya tidak terlalu penting juga guys ya. Ini kita batal aja, kita skip. Nah, ini juga kompetensi dasar juga, ini tidak perlu diapa-apakan guys ya, cukup dilihat saja. Oke. Nah, sekarang kita oh ya, di sini lupa tadi guys ya. Di sini misalkan di Dapodik itu kepala sekolahnya itu belum ada gelarnya ya. Jadi teman-teman tinggal tambah gelarnya saja di sini. Kalian koma S titik oke. Nah, ini untuk menambah gelar kepala sekolahnya. Jadi teman-teman masuk ke sekolah dulu, lalu ketikkan gelar sekolahnya. Biasanya itu di Dapodik itu gelar kepala sekolahnya itu tidak ada, tapi sebaiknya di Dapodik itu tidak memiliki gelar ya, sama halnya seperti nama di kartu keluarga atau di KTP guys ya, tidak memiliki gelar. Oke, jadi seperti itu. Di sini kita klik simpan ya, setelah kita rubah. Oke, ini kita skip juga karena tidak terlalu kita pentingkan. Ini juga ya, ini kita skip. Nah, ini hanya pengecekan nilainya ya, sampai dimana guru tersebut mengisi nilai siswanya ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling penting juga yaitu input tanggal rapornya guys ya. Nah, ini juga paling penting, input tanggal nilai rapor ya. Kita klik yang ini. Oke, kita tambah. Misalkan di sini terus seperti ini, lalu kita taruh tanggalnya berapa, misalkan tanggal 22 Juni, lalu kita klik simpan. Oke, nah sudah jadi deh tanggal untuk pencetakan rapor ini. Jadi seperti itu guys ya. Nah, untuk nilai untuk nilai USBN ini ya, ini kita sebagai operator bisa juga mengikutnya ini ya, untuk nilainya ini. Nah, di sini kita bisa download formatnya, mata pelajarannya apa, kita download format kosongnya ya. Setelah download lalu kita upload kembali guys ya. Jadi seperti itu. Oke, ini juga yang paling penting, nilai USBN-nya atau nilai US-nya ya untuk semester 2 guys ya. Nah, untuk setelah kita upload nilainya tadi, kita bisa lihat di sini kelas 9 misalkan mata pelajaran. Nah, ini masih kosong karena belum kita isi nilai US-nya guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Oke, setelah terisi semuanya, lalu kita tinggal kirim Dapodiknya, tetapi harus nilainya betul-betul fix semua guys ya, baru kita kirim ke Dapodik. Jangan dulu dikirim apabila belum fix semua nilainya guys ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys.